Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Hidayat dengan NIM belakang 323. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan UAS mata kuliah analisis nama Ricky yang telah diberikan oleh dosen pengikuti saya sendiri, yaitu Denny Chandra Febrianto, Eskom MN. Di sini untuk link videonya akan menyusul setelah video ini telah diupload. Selanjutnya untuk nomor 1, di sini kita disuruh mengerjakan dengan simulasi Excel. Untuk soalnya diketahui fungsi integral 10 dalam kurung 4x min 2 kuadrat dx dengan h 0,5. Hitunglah integrasi numerik dengan cara aturan trapesium, aturan titik tengah, dan aturan Simpson 1/3. Di sini dari soal sini kita sudah bisa mengetahui nilai h-nya yaitu 0,25. Untuk nilai Excelnya itu 1,667. Untuk A nya itu 1, untuk B nya 1, untuk A nya itu 0. Oke, lanjut kita akan mengerjakan aturan trapesium. Aturan trapesium untuk n nya sampai 4 dikarenakan jumlah segmennya itu 4. Di sini untuk menentukan jumlah segmennya itu kita menggunakan rumus yang ini, yaitu H sama dengan B min A per N jika dimasukin nilainya. Jadi 0,25 sama dengan 1 dikurang 0 per N. Karena kita cari nilai N, jadi nilai N dibalik nilai N dengan 0,25 ini ditukar, jadi seperti ini. Kita hitung dan hasilnya dapat 4. Jadi nilai segmennya ini 4 dimulai dari 0. Untuk X0 nya ini ini adalah sebuah permisalan X itu dimulai dari 0. Selanjutnya kita akan mencari X1 nya. Untuk X1 ini rumusnya adalah nilai X sebelumnya ditambah dengan nilai H. Berarti X tambah H. Lalu kita tidak lupa untuk memberi lambang dolar supaya saat di drag tidak pindah bagian sininya. Lanjut kita akan mencari nilai F. Untuk nilai F ini rumusnya itu kita akan menggunakan yang ada soal 4x min 2 kuadrat. Jadi untuk x nya itu yang di sebelahnya 4 dikali x dikurang x kuadrat. Ntar dapat 0, lalu kita tarik. Oke, setelah dapat nilai F nya, kita akan mencari integrasi trapesium. Rumusnya itu adalah H min H bagi 2 dikali dalam kurung F0 tambah Fn. Untuk Fn ini adalah nilai akhir dari F, yaitu 3 ditambah H sum nilai F, yang berarti di sini untuk sumnya itu dari 1 sampai 3. Oke, H 2 bagi 2 dikali F0 ditambah F4 atau Fn tutup kurung ditambah H lagi. Sebentar, ini ada kesalahan. Buka kurung dulu di sini. Dikali sum buka kurung lagi dari 1 sampai 3 tutup kurung lalu enter. Dapat untuk hasil integrasinya. Nanti kita akan cek menggunakan program. Sekarang kita akan mencari galat. Untuk galatnya itu rumusnya X dikurang X topi per X dikali 100. Kita akan menggunakan dulu fungsi ABS biar absolut. Lalu untuk X itu adalah nilai Xal dikurang untuk X topinya itu nilai integrasi trapesium ya,
bagi X, nah X-nya dikali 100 dapat 0,64. Nah, selanjutnya kita akan cek nilai integrasi Trapeziumnya apakah sama dengan program. Oke. Ini kita udah masukin rumusnya, lalu untuk A, B, dan H-nya sudah kita masukkan. Hasil integrasi numerik dengan aturan trapezium adalah 1,65625. Lalu kita balik lagi ke Excel, kita cek benar 1,65625. Selanjutnya kita akan ke aturan titik tengah. Segmennya itu adalah 4 sama seperti sebelumnya, dari 0 sampai 4. Untuk X0 nya kita masukkan 0 sebagai permisalan. Lalu untuk X1 rumusnya juga sama seperti sebelumnya, nilai X sebelumnya ditambah nilai H, lalu kita kasih tanda dolar, lalu kita tarik. Nah, untuk nilai titik tengah ini rumusnya adalah nilai X ditambah dalam kurung 0,5 dikali H. Jadi X tambah buka kurung 0,5 dikali nilai H nya, pencet F4 dapat, lalu kita tarik dapat. Untuk Fx nya itu sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan rumus yang ada di soal ini. Dengan buka kurung 4 dikali X nya kita akan menggunakan yang titik tengah, kurung dikurang X kuadrat, lalu enter, dapat, lalu kita tarik. Nah, setelah nilai F nya sudah dapat, lalu kita akan lanjut ke integrasi titik tengah. Nah, rumusnya itu adalah H dikali sum dari 0 sampai 3. Karena di sini tidak ada Fn, berarti dari 1 sampai 3, dari 0 sampai 3. Berarti sama dengan nilai H ditambah tidak dikali sum dari 0 sampai 3 tutup kurung enter, dapat 1,67. Lalu untuk mencari Gradnya juga sama seperti sebelumnya, X dikurang X topi per X dikali 100 sama dengan ABS X. Untuk nilai X itu X yang nilai X-nya, untuk X topinya itu ini dibagi nilai X kali 100 dapat 0,29. Selanjutnya kita akan cek ini apakah sudah sama dengan program untuk integrasi titik tengahnya. Ya, ini juga udah sama, dimasukin ABC nya, AB dan H juga udah kita masukin sesuai yang ada. Hasil integrasi numerik dengan aturan titik tengah adalah 1,67. Lalu ini juga udah benar ya, berarti 1,67. Selanjutnya kita akan ke aturan Simpson 1/3. Nah, untuk nilai segmennya ini sama seperti sebelumnya, ada 4. Untuk X0 itu 0. Selanjutnya untuk mencari X1 itu juga sama seperti sebelumnya, X0 ditambah H lalu F4 enter, lalu kita tarik. Untuk mencari Fx juga sama menggunakan rumus yang ada di soal ini, F dikali 4
4 dikali X dikurang X pangkat 2 atau kuadrat. Dapat, kita tarik. Dapat. Selanjutnya untuk mencari integrasi Simpson 1/3 ini, kita akan menggunakan rumus 1/3 dikali H dikali F0 tambah Fn lalu ditambah 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3, seperti itu, sama dengan 1/3 lalu dikali H lalu dikali F0 ditambah F4 atau F yang terakhir lalu ditambah berarti kalau tambah usah pakai ini, lalu ditambah 4F1 4 dikali F1 lalu ditambah 2 dikali F2 lalu ditambah 3 dikali F4 4 dikali F3. Nah, kesalahan sebentar. 4 dikali F3 ya, lalu enter. Oke, hasilnya dapat 1,66. Untuk galatnya juga sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan fungsi ABS lalu nilai Excel dikurang galat kurung dibagi nilai H nya, nilai Excel nya lalu kurung dikali 100 dapat 0,019. lalu kita akan cek integrasi Simpsonnya ini dengan program apakah sama atau tidak. Oke, untuk Simpson 1/3 ini juga udah sama, nilai A, B, dan H nya juga udah sama. Lalu kita run. Nah, hasil integrasi numerik dengan aturan Simpson 1/3 adalah 1,666. Benar, 1,666. Oke, selanjutnya kita akan ke nomor 2. Selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 2. Nah, diketahui fungsi f sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x tambah 1 pada x sama dengan 2. Hitunglah nilai turunan numerik dengan cara analitik, metode selisih maju, mundur, dan tengahan. Nah, di mana H sama dengan 0,1. Di sini kita akan mengerjakan yang analitik terlebih dahulu. Sebagai permisalan x nya itu kita mulai dari 0 sebentar, kita mulai dari 0. Lalu untuk mencari f nya kita akan menggunakan rumus ini, 4x tambah 3. Nah, rumus ini didapatkan dari turunan soal yang ada di soal. 4 dikali x kurang ditambah 3. Lalu kita tarik, dapat pada x2 hasilnya itu 11. Nah, selanjutnya kita akan ke selisih maju. Untuk nilai x ini dikarenakan pada soal pada x sama dengan 2, yang berarti untuk x0 ini kita isi dengan 2. Lalu untuk mencari x1 dan x2 nya kita akan menggunakan rumus nilai x sebelumnya ditambah h.
ditambah H. Nah, sudah dapat. Untuk mencari efeknya, kita akan menggunakan rumus yang ada pada soal, yaitu 2x kuadrat tambah 3x tambah 1. 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 1 dapat hasil 15. Lalu kita tarik. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai f dari turunan pertama. Nilai f turunan pertama dari x0. Kita akan menggunakan rumus yang ini, f1 dikurangi f0 dibagi h, yang dimana f1 nya itu kita akan menggunakan yang ini sama dengan buka kurung f1 dikurangi f0 kurung dibagi h, antar dapat 11,2. Lalu kita tarik. Nah, selanjutnya untuk turunan kedua kita akan menggunakan rumus yang ini, f2 dikurangi 2f1 ditambah 0 dibagi h kuadrat. f2 dikurangi 2 f1 ditambah f0 dibagi h kuadrat. Antar dapat hasil 4. Selanjutnya kita akan mencari galat. Rumus galat seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu x dikurangi x topi dibagi x dikali 100. Nah, untuk nilai x kita akan menggunakan hasil dari analitik, ya, berarti 11. Dan untuk x topinya kita akan menggunakan turunan pertama dari x0 yang berarti 11,2. Lalu kita akan masukkan kita akan ABS, menggunakan fungsi ABS agar hasil tidak min, dikurangi dibagi dikali 100 dapat 1,81. Nah, selanjutnya kita cek turunan pertama dan kedua apakah sudah benar menggunakan program. Nah, di sini sudah ada. Kita cek sini sudah saya saran sebelumnya. Turunan nomor sisi maju di mana x sama dengan 2 adalah 11,2. Lalu untuk turunan yang tingkat 2-nya 3,9. Nah, ini hasil 4 dikarenakan adanya pembulatan. Baik. Selanjutnya kita akan ke metode selisih mundur. Nah, untuk metode selisih mundur sama seperti sebelumnya di mana x0 itu 2. Dan untuk mencari x min 1-nya kita akan menggunakan rumus dikurangi h. Ini x0 dikurangi h dapat. Jadi kita drag ke atas. Yang ini juga sama seperti sebelumnya, kalau yang ini ditambah h. Nah, lalu untuk efeknya juga sama, menggunakan rumus yang soal. Nah, sama dengan 2x buka kurung sama dengan 2 x
kuadrat ditambah 3 dikali X tambah 1 dapat hasilnya pun juga 15. Lanjut kita tarik ke bawah maupun ke atas. Nah, untuk nilai fx kita akan menggunakan rumus yang ini. F0 dikurangi f-1 dibagi H. Sedangkan F0 dikurangi f-1 dibagi H dapat 10,8. Lanjut kita tarik ke atas maupun ke bawah. Ini fail dikarenakan tidak ada nilai F sebelumnya, berarti F sendiri saja. Nah, selanjutnya untuk mencari turunan keduanya atau turunan tingkat 2, kita akan menggunakan rumus yang ini. F min 2 dikurangi 2F min 1 ditambah 0. F min 2 sebentar dikurangi 2 min 1 ditambah 0 lalu dibagi H kuadrat. Dapat hasilnya 4. Lalu kita tarik ya, hasilnya 4 semua. Selanjutnya kita akan mencari galatnya. Sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan rumus X dikurangi X topi dibagi X dikali 100. Mengenal fungsi ABS, X dikurangi X topi dibagi X dikali 100. Oke, dapat sama seperti sebelumnya juga 1,81. Nah, selanjutnya kita akan cek menggunakan program. Di sebelumnya turunan tingkat satunya adalah adalah cos 10,8 dan tingkat 2 nya adalah 4. Ini 10,8 benar dan ini 4 benar. Ini 10,8 benar dan ini 4 benar. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan metode selisih tengahan. Di sini sama seperti sebelumnya, x0 nya itu 2. Ini juga sama, yaitu x dikurang h. Ini pun juga sama ya, ditambah lalu untuk mencari efeknya pun juga sama, itu menggunakan rumus 2x
dikali X pangkat 2 ditambah ditambah 3X tambah 1 bisa 15, lalu kita tarik ke sini maupun ke atas. Selanjutnya untuk mencari yang turunan tingkat pertama ini kita akan menggunakan rumus ini. Jadi F1 dikurangi F-1 dikurangi 2H. F1 nya itu kita yang bawah, min 1 yang ini, lalu dibagi 2H 2 dikali H, dapat hasilnya 11. Kita drag yang ini itu karena bawahnya kosong ya, ini kita hapus, kita cuma bisa ada 2 ini doang. Untuk turunan tingkat 2 kita akan menggunakan rumus ini. F1 dikurangi 2F0 ditambah F-1 dibagi H kuadrat. F1 sebentar, harus kita buka kurung dulu. F1 dikurangi 2 dikali F0 ditambah F-1 dibagi H kuadrat atau pangkat 2, hasilnya 4. Selanjutnya kita akan mencari galat. Sama seperti sebelumnya, galatnya itu X dikurangi X topi dibagi X dikali 100. ABS X nya ini dikurangi X topi yang ini dibagi dikali 100. Ya, galatnya hasilnya error dengan ABS X dikurangi X topi dibagi X dikali 100. Galatnya error, tapi kita akan cek untuk turunan pertama dan keduanya ini apakah sudah benar dengan program. Nah, di sini untuk turunan pertama adalah 11, benar 11, dan turunan keduanya adalah 4, ini 3,9, tapi ini benar karena terjadi pembulatan. Baik, selanjutnya kita akan ke nomor 3. Nah, selanjutnya untuk nomor 3, soalnya diketahui persamaan Fx sama dengan persamaan yang pertama 1,0 kurang dari X kurang dari 1, dan persamaan yang keduanya X, 1 kurang dari X kurang dari 2. Dengan periode T sama dengan 2, kita disuruh menentukan koefisien Fourier dari Fx dan deret Fourier dari Fx. Nah, lalu kita akan ke yang A dulu,
koefisien Fourier dari fx. Sebelumnya kita untuk mencari koefisien Fourier, kita disuruh mencari A0, AN, dan BN. Dan karena dari soal tersebut dapat diketahui bahwa T-nya itu 2 dan L-nya itu 1. Lalu untuk mencari A0, karena A0 adalah AN ketika N sama dengan 0, jadi kita akan menggunakan rumus AN. Rumusnya adalah AN sama dengan 1 per L integral L1 sampai L2 fx cos npx per L kali dx. Lalu karena kita disini carinya A0, jadi depannya kita ubah A0 dan kita masukin nilai-nilainya. Di sini nilai L-nya kita ganti 1 karena di sini 1, dan nilai N-nya itu kita ganti 0 karena di sini 0. Nah, dikarenakan cos yang apapun yang dikalikan dengan 0, yang berarti ini hilang karena 0 habis. Jadi hasil yang kita dapat adalah A0 sama dengan integral cos 0 sampai 2 fx dx. Kenapa ini integral 0 sampai 2? Karena di sini dari 0 sampai 2. Seperti itu. Lalu kita jabarin karena adanya dua persamaan. Persamaan yang pertama adalah integral 0 sampai 1 dx, karena fx itu 1, dan ditambah integral 1 sampai 2 0 dx. Lalu kita akan menggunakan rumus yang ini, f0 sama dengan x dengan batas 1 sampai 0 sampai 1. Berarti x nya itu kita menggunakan x yang kita dapat dari sini, integral ini, jadi 1 dan 2. Karena 1 dikurang 0 itu 1, jadi hasilnya untuk A0 itu 1. Selanjutnya untuk AN sama seperti sebelumnya menggunakan rumus AN juga. Nah, di sini kita masukin saja nilai-nilainya, yang berada di sini L nya itu 0, L nya itu 1 maksud saya, dan untuk N nya itu masih belum diketahui dikarenakan kita di sini mencari AN. Nah, lalu kita jabarin karena ada dua yang bersamaan, jadi integral 0 sampai 1 cos npx kali dx ditambah integral 1 sampai 2 0 cos npx dx. Nah, dikarenakan kosong jadi bagian yang integral 2 nya itu hilang. Jadi hasil yang kita dapat itu adalah 1 per np sin npx batas 1 sampai 0 sampai 1. Nah, lalu kita jabarin karena di sini batasnya dari 0 sampai 1, kita masukin untuk nilai x itu 1 dan 0. Ini dapat hasil itu 1. Hasil dapat rumusnya. Nah, dikarenakan sini nilai n masih belum ada, kita di sini menggunakan permisalan. Misal n sama dengan 1, n sama dengan 1 sama dengan A1. Jadi sama dengan 1 per 1 pi sin 1 pi sama dengan 0 hasilnya. Lalu untuk n sama dengan 2, misal n sama dengan 2, yaitu A2 sama dengan 1 per 2 pi dikali sin 2 pi, hasilnya pun juga 0. Nah, dan kesimpulannya itu berarti AN nya itu sama dengan 0. Lalu di sini kita akan mencari BN. Untuk BN itu rumusnya sedikit berbeda dikarenakan di rumus sebelumnya kita menggunakan cos, sekarang kita menggunakan sin di bagian sini. Lalu kita masukin seperti sebelumnya nilai L nya di sini 1 untuk batas integralnya dari 0 sampai 2. Nah, lalu kita
jabarin. Untuk 1 di sini kita hirauin aja karena tidak terlalu berpengaruh, jadi kita fokus yang ke dalam kurung dulu. Jadi batas integral 0 sampai 1 sin npx dx ditambah integral 1 sampai 2 0 sin npx dx. Nah, dikarenakan ini 0, jadi bagian integral 1 sampai 2 itu hilang. Di sini kita turunin langsung, karena turunan sin itu min cos, jadi minnya saya taruh depan. Nah, di sini jadi min 1 per np dikali cos npx batas 0 sampai 1. Lalu kita jabarin untuk cari nilai cosnya. Di cos np 1 dikurang cos np 0 dikenakan 0, dan didapat hasilnya itu min 1 dikarenakan turunan dari sebelumnya, turunan dari sin di pada cosnya ini. Dikarenakan ini nilai n nya masih belum ketemu juga, atau masih belum ada nilai n nya, di sini kita menggunakan permisalan lagi. Jadi n sama dengan 1, misal n sama dengan 1, jadi b1 sama dengan min 1 per 1 pi dikali cos pi min 1 sama dengan min 1 per pi dikali min 2, hasilnya 2 per pi. Nah, lalu untuk permisalan n sama dengan 2, yaitu p2 sama dengan min 1 per 2 pi dikali cos 2 pi min 1. Nah, hasilnya 1 per min 1 per 2 pi dikali 0. Karena akan kali 0, jadi hasilnya pun 0. Nah, di sini kita dapat kesimpulan untuk Bn. Jika Bn-nya itu genap, maka hasilnya adalah 2 per pi. Jika ganjil, hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya di sini kita mencari deret Fourier dari Vx. Nah, karena tadi kita diketahui x0 nya itu 1, xn nya itu 0, dan bn nya itu 2 per pi jika ganjil, 0 jika genap. Nah, lalu kita akan menggunakan rumus yang ini, yaitu fx sama dengan a0 per 2 ditambah sum dari an dan bn. An cos npx per L ditambah bn sin npx per L. Jadi dapat sama dengan, di sini kita masukin nilai-nilainya, berarti A0 nya itu berarti 1, ini sama 1. Nah, untuk AN nya itu 0, di sini berarti 0. Untuk B nya di sini ada 2, karena jika ganjil kita menggunakan yang 2 per pi, jika genap kita akan menggunakan yang 0. Lalu kita jabarin, jadi hasilnya 1 per 2 ditambah 2 per pi sin 1 px ditambah 2 per 3 pi sin 3 px ditambah 2 per 5 pi sin 5 px. Nah, di sini kita menggunakan permisalan yang ganjil. Ini di sini karena n, di sini n-nya kita isi yang ganjil, dikarenakan ini rumus pen yang ganjil. Baik, tadi kita sudah mengerjakan nomor 1, bagaimana cara mengerjakan integrasi dengan cara aturan trapesium, titik tengah, dan Simpson untuk nomor 1. Dan untuk nomor 2 kita disuruh mengerjakan turunan numerik dengan cara analitik, metode selisih maju, mundur, dan tengahan. Nah, dan nomor 3 di sini kita mengerjakan persamaan dengan periode T sama dengan 2. Disuruh menentukan koefisien Fourier
dari nilai dari fx dan deret Fourier dari fx. Mungkin segitu saja untuk video kali ini. Maaf bila ada kesalahan berkata atau kejelasan pada saat saya tidak jelas saat saya menjelaskan. Nama saya Raditya Hidayat dengan NIM belakang 323. Sekian, terima kasih.